Tentu saja mereka saling protes. Ini kenapa kita jadi petani? Kenapa aneh sekali tantangannya? Memang apa yang bisa kita dapatkan dari hal ini? Hanya padi. Petik 2. Tidak masuk akal. Dari mana kita tahu cara menanam padi? Ini konyol. Kenapa tantangannya seperti ini? Aneh sekali. Merepotkan. Ronald kembali berkata, jika ada dari kalian yang merasa keberatan, silakan kalian maju ke depan dan ajukan pengunduran dirinya. Dan boleh untuk mengemasi barang-barang kalian. Silahkan untuk mengundurkan diri mulai dari sekarang, ujar Roland. Delia menunjuk tangan. Apa tidak diberitahukan cara menanam padi seperti apa? Bukankah kita juga berhak memiliki opsi bantuan? Tanya Delia. Banyak yang setuju dengan usulnya. Ronald segera membalasnya, tapi keduluan didahului oleh Lancaster. Opsi bantuan akan saya adakan ketika kalian mampu melewati tahap pertama dalam penanaman. Dan opsi bantuan hanya berlaku untuk tahap kedua saja, yaitu bertanya kepada para petani di sana. Tahap ketiga dan keempatnya tidak berlaku lagi, ujar Lancaster membuat mereka semua merasa tak adil. Bagaimana mungkin mereka diharuskan untuk menanam padi padahal mereka jauh-jauh ke sana untuk menjadi tamunya, untuk berkompetisi? Ini hal yang sangat mengherankan. Membuat mereka kesal dan tak menerima ini semua. Kami tidak terima. Pekik seorang wanita. Iya benar, kami tidak terima. Masa seperti ini sih? Pekik lainnya. Ronald kembali menegaskan. Semua keputusan mengenai kompetisi sudah melalui persetujuan banyak pihak dan pertimbangan yang matang. Jadi sesuai perkataan saya di awal, jika kalian masih tidak terima, silahkan ajukan diri untuk mengundurkan diri. Ujar Ronald membuat mereka semua lantas terdiam meski masih saja ada beberapa dari mereka yang terkesan tidak terima dan meremehkan hal ini. Bahkan kompak mereka berbondong-bondong untuk mengajukan diri untuk mundur dari acara itu. Hingga tersisalah sekitar 80-an orang peserta yang berkenan untuk lanjut mengikuti kompetisi. Rizka berkata, untung kita dapat 5 terbaik itu Lin, ujar Rizka mengelus dadanya. Ah kesel. Kenapa aku malah dapat 5 besar sih? Kesel. Makin lama aku di sini. Kesel. Berontaknya dalam hati. Serena berkata pada Delia, kau enak sekali bisa berlapang dada mengikuti hingga babak 20 besar. Aku yang tidak mendapat penghargaan apapun hanya bisa mengelus dada. Menerima. Ya, titik-titik. Ini menyebalkan. Keluh Serena. Delia tersenyum coba menepuk pundaknya. Semangat dong. Kamu pasti bisa. Aku yakin. Lagi pula aku punya cara. Ujar Delia. Kamu punya ide. Kasih tahu dong caranya. Ujar Serena berbisik. Delia membisikinya saat itu. Karen merasa patah hati. Ren kamu enak banget sih. Masa aku harus berakhir sampai sini aja Ren? Titik-titik-titik. Aku mau ketemu kamu di final. Rengeknya. Siren mencoba untuk menyabarkannya. Siren terlihat prihatin dengannya dan tampak peduli. Tenang aja Karen, aku seorang petani di kampung jadi aku tahu caranya. Kamu jangan bilang siapa-siapa ya, bisik Siren. Karen tersentak. Sungguh, tanda seru petik 2. Ia kembali bersemangat saat itu. Siren mengangguk dan ikut senang atasnya. Ronald kembali berkata, saya ingin memberitahu kalau tantangan padi ini akan dilaksanakan besok pagi di persawahan daerah Karawang. Silahkan kalian persiapkan diri kalian mulai dari sekarang. Besok pagi sekitar pukul 6 saya mau kalian sudah mengumpul di sini untuk naik bus yang sudah kami sewa. Terdapat 2 bus dan saya mohon untuk tepat waktu datangnya. Jangan sampai telat, ujar Ronald. Ini konyol. Apa sih yang mereka inginkan? Ujar Hilda. Raquel yang berada di hadapannya lantas berkata, aku udah memperkirakan kalau ini juga bagian dari rencana mereka. Bukankah dengan begini mereka jadi lebih mudah menyeleksi kita? Banyak peserta yang berguguran dengan sendirinya. Ya setidaknya aku jadi enggak perlu banyak keluar uang untuk melakukan hal curang hanya untuk menang. Ujar Raquel tentu membuat Hilda iri. Enak banget sih kamu. Aku kok enggak dapat 5 terbaik itu sih. Tulisanku juga bagus kan, rengek Hilda. Raquel tersenyum licik. Tahu saja dia sangat handal memanipulasi keadaan. Ia akan melakukan hal apapun guna menuruti keinginannya sekalipun dengan hal curang sekalipun. Sudahlah jangan merengek seperti itu. Aku bisa membantumu kok tenang saja. Serius, kamu mau membantuku? Raquel baik banget sih.
Puji Hilda merasa terharu. Tapi ada satu syarat. Syaratnya adalah aku ingin kamu memberiku uang 100 juta. Ujar Raquel tak pelak langsung membuat Hilda melongo. Hah, tanda seru petik 2. Tanya Hilda tak percaya. Raquel tersenyum picik. Sore harinya Karen sedang jalan sore bersama dengan Siren. Mengelilingi seputaran kediaman Lancaster. Oh jadi kamu sudah bertemu lagi sama Len. Terus gimana wajahnya? Tampan gak? Atau dia sama-sama misterius seperti Lancaster? Tanya Karen. Dia sama-sama kayak Lancaster. Ujar Siren terkekeh. Loh, kok bisa? Memangnya kamu masih belum melihat gimana wajahnya? Tanya Karen heran. Siren menggeleng. Ih kok bisa sih? Memangnya dia terus-terusan memakai masker? Tanya Karen. Siren mengangguk terkekeh. Karen menepuk jidatnya. Ya ampun, dia aneh sekali sih. Apa dia tidak memiliki hidung sampai tidak mau membuka maskernya? Ujar Karen. Ah, salah di aku sih. Karena enggak terlalu memperhatikan soal itu. Aku cukup merasa senang aja hanya dengan melihat dia muncul kembali ke hadapanku. Ujar Siren. Ya itu aneh. Kamu enggak melihat bagaimana rupanya, bagaimana bisa langsung menerimanya begitu aja. Apalagi katanya dia mau melamarmu jadi istrinya. Siren, kamu aneh. Ujar Karen heran. Ya memangnya kenapa? Aku sudah tahu bagaimana wajahnya di masa lalu. Memangnya apa yang membedakan? Dalih Siren membuat Karen sungguh tak percaya dengannya. Kamu benar-benar aneh Siren. Tutur Karen. Siren balik berdalih. Lagi pula kamu sendiri kenapa masih tetap ingin mengikuti sampai tahap final sedangkan kamu tidak pernah sama sekali melihatnya. Terus apa yang membuat kamu tetap bertahan? Tanya Siren coba membalikkan. Itu karena, aku. Ah sudahlah kamu enggak perlu tahu soal itu. Curang. Siren memojokkannya. Ah tapi tetap saja aku enggak akan mungkin bisa tembus final kalau besok aku enggak bisa menanam padi. Apalagi HP kita sekarang disita. Kita enggak bisa melakukan banyak hal untuk kita besok. Apalagi mencari tahu soal menanam padi. Sebal Karen. Ya udah kalau enggak. Nanti saat di kamar aku kasih tahu caranya, ujar Sanung. Raquel tiba-tiba muncul di belakang mereka dan berkata. Tiba-tiba mereka bertemu dengan Raquel yang kebetulan mendengar percakapan mereka. Sepertinya kalian memiliki cara untuk acara besok. Bolehkan sedikit membagi informasinya ke kami? Tanya Raquel tersenyum menyeringai. Bahkan tiba-tiba muncul Hilda di depan mereka. Makin memojokkan mereka berdua. Melotot. Boleh dong. Masa enggak boleh, ujarnya sedikit mengintimidasi. Terlihat dari tatapannya. Mereka seolah mengepung Karen dan Siren saat itu. Karen dan Siren saling melihat satu sama lain dan sedikit ketakutan atas mereka. Di saat yang sama, di lain tempat, Romi sedang tiduran di depan masjid. Siren tega pisan sama saya. Padahal mah di kampung dia sering minta bantuan sama saya. Tapi sekarang malah gitu anggapannya. Ren. Kamu teh nganggep Akang kayak gimana? Akang teh suka sama kamu. Masa kamu enggak suka sama Akang? Ujar Romi sebal. Ia kembali berkata, apa saya harus buat cara supaya acara itu dibubarkan aja ya? Supaya Neng Siren mau kembali ke pelukan Akang. Ah, pokoknya besok bakal saya buat rusuh acara itu. Ujar Romi bersungut-sungut. Pagi harinya, Ronald kembali membuka acara. Kali ini mereka sudah berada di Karawang. Di area persawahan seperti janji yang telah Ronald katakan kemarin. Baru saja mereka keluar dari dalam bus saat itu. Mereka yang terlihat berkelas. Elit harus menginjakkan kakinya ke tengah sawah. Meski ada juga yang cukup menanti hal ini. Karena tidak semua yang mengikuti kompetisi adalah orang yang berkantong tebal. Ada dari mereka yang bahkan tak sabaran karena mereka sangat yakin untuk lolos ke babak ke-20 besar. Serena berbisik pada Delia. Berkat kamu aku jadi selamat. Makasih ya. Bisik Delia setelah kemarin dirinya mencuri waktu untuk melihat ponselnya melihat berbagai caranya di YouTube. Kompetisi akan diadakan setelah ini. Jangan terlalu senang dulu. Barangkali ada hal lain yang membuat kita kesusahan nanti. Ujar Delia. Rizka menghampiri Linda. Udahlah kita asal-asalan aja nanti juga lolos. Enggak usah tegang-tegang gitu kali mukanya. Ujar Rizka. Linda hanya tersenyum dikatakan seperti itu. Bukan tegang sih tapi lebih ke arah menyayangkan kalau ia tidak bisa gagal di babak ini. Padahal kesempatan untuknya gagal sangat terbuka. Bahkan ada dari mereka yang bingung bagaimana tahap awal menanam padi.
Hah, aneh sekali sih mereka. Menyuruh kita untuk menanam padi. Kenapa tidak menyuruh para petani saja? Gerutu salah satu dari peserta. Karen berkata pada Siren, ini pertama kalinya aku ke sawah. Heh, serius? Tanya Siren hampir akan tertawa mendengarnya. Bener, apalagi mereka mengatakan ingin aku mendapatkan padi. Aku aja enggak tahu yang namanya padi seperti apa bentuknya. Petik 2. Hahaha, kamu kelewat kaya. Ujar Siren menertawai. Tiba-tiba Raquel muncul di sebelah mereka bersama Hilda. Raquel menyapa mereka. Halo, kita bertemu lagi. Ujar Raquel membuat Siren dan Karen terkesiap. Lebih ke arah waspada. Semoga aja cara yang kamu beritahu kemarin berhasil. Ujar Raquel menepuk pundak Siren. Siren sedikit sebal dengannya. Dalam hati ia berbisik. Dia menyeramkan. Semoga aku enggak berurusan sama dia lagi nanti. Raquel dan Hilda pun pergi meninggalkannya. Karen berkata pada Siren. Kata orang dia banyak memakai cara curang untuk memenangkan acara ini. Benar-benar deh, harusnya dia didiskualifikasi loh. Ujar Karen. Oh gitu. Petik 2. Dia anak seorang pengusaha kaya. Kamu harus hati-hati sama dia. Salah satu orang yang mesti kita waspadai adalah dia. Di kompetisi ini. Ujar Karen. Siren tersenyum tipis. Banyak kameraman dan pihak dari berbagai media yang ikut serta juga meliput keadaan di sana. Mengikuti alur dari awal kompetisi sampai ke tahap akhir. Bahkan acara ini merupakan acara televisi show yang berhasil diikuti oleh jutaan penonton setiap harinya. Sangat ditunggu-tunggu dan dinanti oleh para penonton. Telah menjadi rating paling tinggi di acara pertelevisian. Beberapa bahkan ada yang saling dipintai wawancara. Lain hal dengan Siren yang memilih untuk tidak ikut mereka. Karena acara akan segera dimulai saat ini. Ronald kembali hadir di sana memegang mikrofonnya. Selamat pagi semua. Selamat datang semua di area persawahan yang telah kami informasikan sebelumnya. Masih pada semangat ya untuk melalui tahap ini? Masih, pekik mereka serentak. Oke, sekarang persiapkan diri kalian masing-masing ya. Karena acara akan dimulai. Diperkenankan untuk masing-masing kalian memakai topi dan berbagai alat perlengkapan seperti topi dan sepatu boots atau alat-alat tambahan lainnya. Dipersilahkan untuk mengambil nomor urutnya. Karena nomor urut itu merupakan nomor untuk tempat masing-masing kalian berada di peta kotak sawah bagian mana. Ujar Ronald. Semua pun paham atas perkataannya itu. Dan saling mematuhi perkataannya. Selesai memakai perlengkapan dan mengambil nomor urut, mereka pun akhirnya langsung terjun langsung ke tanah sawah. Masing-masing diberi lahan satu kotak seukuran 8 meter. Siren ada di nomor 20 sedangkan Karen di nomor urut 17. Mereka tak terlalu jauh area kotaknya. Di sebelah Siren. Tepat di kanan dan kirinya terlihat dua wanita juga sudah berada di masing-masing kotak sawahnya. Mereka tak lain adalah Linda dan Rizka. Mereka tampak kebingungan. Sejujurnya tidak ada yang mereka ketahui dari kompetisi di babak ini. Terlebih Linda yang merasa jijik berkotor-kotoran di atas lumpur seperti itu. Ia juga bingung mau melakukan hal apa sekarang. Ia terlalu jijik, apalagi ia merasa ada yang berjalan di atas kakinya. Ternyata itu adalah kodok. Alhasil ia pun jadi lompat-lompat ketakutan. Ia merengek sejadinya. Mama, ada merfrog maa. Lain hal dengan Rizka yang sangat berbinar matanya ketika melihat musang. Bahkan ia langsung memfoto dan mengejar-ngejarnya ketimbang berada di kotaknya. Rata-rata dari mereka ada yang kebingungan. Hanya duduk-duduk, kipas-kipas, hingga gegaruk karena gatal di area kakinya. Ada yang makan. Ada yang lari-larian saling melempar tanah lumpur ke temannya. Main-main dan ada juga dari mereka yang saling menangkap ikan. Gabut, rusuh, gak ada yang benar. Tapi di nomor urut 20 ke atas area kotak Raquel dan Hilda, Delia dan Serena, banyak yang bisa melakukannya. Mereka saling membajak sawah dengan mesinnya. Gantian, mencoba untuk menggemburkan tanahnya. Siren juga melakukannya. Ia kemudian menebar benih yang sudah menjadi toge lalu tebar ke tanah di areanya. Linda bertanya pada Siren, kamu dapat bibit itu dari mana? Emang bener caranya kayak gitu? Tanya Linda. Siren tersenyum dan mengangguk. Lancaster dari kejauhan tampak memperhatikan mereka. Sanum menghampiri Lancaster. Kamu kok kayak liatin Linda sih? Jangan-jangan kamu naksir ya sama dia? Tanya Sanum menebak. Enggak ma.
Aku cuma kebetulan aja lihat ke arah mereka. Ujar Lancaster. Lagi pula Linda siapa? Lan tidak mengenalnya. Tanya Lancaster setelahnya. Itu loh dia yang pakai topi pantai putih. Dia pasti yang jadi incaran kamu ya. Petik 2. Lancaster tidak kenal dia ma. Ayolah mama udah tahu banget semenjak kamu membuat dia jadi juara 1 dari 5 terbaik kemarin. Dia pastilah yang kamu incar. Hei asal kamu tahu. Dia itu anak teman mama tahu. Bahkan rencananya dia mau mama jodohkan sama kamu. Tapi kamu malah ingin semua berjalan seperti ini. Jadilah mama menyarankan dia untuk ikut ini. Pokoknya buat dia menang ya. Ujar Sanum berharap. Ma, dia bukan yang aku incar. Mama jangan salah sangka. Ujar Lancaster sekali lagi. Dan langsung pergi meninggalkannya saat itu juga. Mesin kursi rodanya bergerak meninggalkan. Terus siapa dong? Masa si gadis itu? Hei, maksud kamu gadis yang itu Lan? Mama belum selesai bicara hei. Pekik Sanum mengejarnya. Serena bersama Delia saat itu. Serius menebar benihnya. Apa sih yang dia inginkan? Apakah dia berniat membuat kita gosong dijemur di sini? Melakukan pekerjaan yang memalukan seperti ini, keluhnya. Sudahlah ikuti saja maunya. Lagi pula kita kan sudah terpilih ke dalam 5 besar, ujar Delia. 20 besar sangat merepotkan bagi yang tidak terpilih 5 besar kemarin. Benar-benar merepotkan permainannya. Keluh Serena lagi. Linda masih terus memperhatikan Siren. Kamu sangat hebat. Kamu bisa melakukannya seperti seorang petani pada umumnya. Ujar Linda mengapresiasi. Hehe, aku memang petani. Ujar Siren terkekeh. Siren merasa telah selesai pekerjaannya. Sama halnya teman-temannya yang lain. Yang sudah duluan menyelesaikan pekerjaannya itu. Ia langsung menghampiri Ronald dan langsung diberikan sebuah bekal makanan darinya. Siren tak lupa menyemangati Karen yang masih sibuk menyelesaikan membajaknya. Semangat, ucap Siren meninggalkannya. Siren kamu tega. Siren kini meneduh di bawah pohon rindang. Sendirian, tiba-tiba saja sebuah kursi roda menepi di dekatnya. Tentu Siren kaget saat melihat Lancaster berada di hadapannya.